bersamanya, bersama para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, dan itulah harapan masing-masing dari kita. Kemudian tak lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengangkat derajat mereka di sisinya. Untuk para guru, para pendidik, para masyayikh yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan mereka dan anak keturunan mereka. Ikhwatul iman, hafizakumullah wa ra'akum. Pagi ini kembali kita bersama kitab syarah Risalatul Fadlil Islam, ya, penjelasan tentang risalah keutamaan Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini kita menukil atau membahas ayat yang ketiga yang beliau sebutkan dalam kitab ini, dalam risalah ini. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kalian kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kalian dua bagian atau dua kali lipat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, Allah jadikan bagi kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwatul iman, hafizakumullah, ayat ini dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-28. Ini adalah ayat yang ketiga yang dinukil oleh Syekh Al-Muallif di dalam penjelasan tentang Risalatul Islam ini. Lalu berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan al-ayatul ula. Adapun ayat yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari di mana aku sempurnakan agama kalian, kata Allah dalam surah Al-Maidah, khitabun lil mu'minin. Ayat ini ditujukan, diberikan atau disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ayat ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Lalu Syekh mengatakan wal ayatu tsaniyatu, adapun ayat yang kedua yang dibahas dalam kitab ini, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini, wahai manusia, ya, katakan Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya kalian ragu, ya, dalam agama yang aku sampaikan ini, dalam risalah yang aku bawa ini. Nah, ayat ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, khitabun lil musyrikin wal wathaniyin, adalah khitab yang ditujukan kepada mereka, orang-orang musyrikin dan orang-orang yang menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ayat ini kepada mereka, para musyrikin dan orang-orang yang senantiasa menyembah berhala-berhala. Lalu Syekh Shalih mengatakan wa hadhil ayah, adapun ayat ini, maksudnya ayat yang kita baca pagi ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Khitabun li ahlil kitabi minal yahudi wan nasara, khitab yang diberikan, yang ditujukan kepada mereka ahlul kitab. Siapa mereka? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, wan Nasara, mereka orang-orang Nasrani. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini pesan Allah kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya mereka orang Yahudi dan Nasrani, ikhwah fillah, telah Allah berikan pelajaran,
perintah untuk beriman kepada Nabi di akhir zaman, Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan mereka pada hakikatnya mengetahui itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan berita itu di dalam kitab suci mereka. Seperti mana yang kita bahas pada pertemuan kemarin, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang belum terjadi perubahan adalah agama yang sahih, yang berlaku pada masanya. Begitupun risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah agama yang sahih, yang berdasarkan dalil, yang berlaku pada masanya. Sebelum agama itu dirubah-rubah atau sebelum agama itu ganti-ganti syariatnya oleh pengikut mereka. Ikhwatul iman, hafizakumullah wa ra'akum. Inilah sudah 3 ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinukilkan oleh Syekh Muhammad di dalam kitab beliau ini, yang ini tentu menunjukkan pelajaran mahal bagi kita bersama, di mana ayat yang pertama menunjukkan tentang kesempurnaan agama yang mulia ini. Ayat yang kedua adalah ayat yang berbicara tidak boleh ragu tentang Islam ini. Siapapun harus mengumumkan kalau dia Muslim. Maka sungguh sangat miris dalam ungkapan kita hari ini. Jangan engkau katakan bahwa dirimu, agamamu adalah agama yang paling benar. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang akhirnya menjadi sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan. Padahal Allah sudah mengatakan, jangan kalian ragu dengan agama ini. Katakan Muhammad bahwa aku adalah menyembah Allah semata. Tidak aku sembah apa yang kalian sembah. Ini menunjukkan bahwa kita harus berani mengatakan Islam adalah agama yang paling benar. Islam agama yang paling diridai Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian ada orang mengatakan tidak boleh kalian mengatakan Islam agama yang paling benar, ini adalah kerancuan di dalam beragama dan kesalahan dalam berfikir, apalagi dalam permasalahan akidah. Allah yang mengatakan demikian, dan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang paling indah. Pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid ayat 28 ini adalah pesan Allah kepada mereka Ahlul Kitab dari Yahudi dan Nasrani agar mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Syekh Saleh melanjutkan pembahasannya, yu'tikum kiflaini min rahmatih, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya 2 bagian kepada kalian. Apa yang 2 tersebut? Ajral imani birrusuli sabiqin, pahala iman terhadap para rasul yang masa lampau yang kalian imani. Beriman kepada para rasul sebelum diutusnya Muhammad SAW, beriman mereka, maka mereka mendapatkan pahalanya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wa ajral imani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Yang kedua, mereka mendapatkan pahala berimannya kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'minu min ahli kitab, orang yang beriman dari ahli kitab, siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Yu'ta ajrahu marrataini, diberikan pahalanya 2 kali lipat. Ya kan? Ajrul imani bil kitab sabiq, pahala karena mereka beriman kepada kitab yang diturunkan di masa lampau. Wa ajrul imani bil kitabil mutaakhir, dan pahala beriman kepada kitab yang paling terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab mereka telah disampaikan tentang Muhammad dan mereka imani. Dan di dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan perintah beriman kepada Muhammad SAW dan mereka imani, maka mereka mendapatkan pahala 2 kali. Wa hadza fadlun azimun, ini adalah keutamaan yang sangat agung, anugerah yang sangat agung yang Allah berikan kepada mereka. Ikhwatal iman, qala ta'ala ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan pahala mereka 2 kali lipat dikarenakan kesabaran mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yaj'al lakum nura, lalu kemudian Allah katakan
bahwa Allah jadikan bagi kalian adalah cahaya. Nurul basira. Cahaya apa? Ya, cahaya hati, cahaya iman. Ya, tamshuna bihi, tumayyizuna bihi bainal haqqi wal batil. Yang dengan cahaya itu pula lah kalian akan bisa membedakan antara hak dan yang batil. Kalau kita tidak memiliki cahaya iman, ya, maka apa yang bisa kita bedakan? Mana yang hak, mana yang batil? Tidak bisa kita pilih-pilih. Atau tidak bisa kita pisahkan. Ya, yang dengan cahaya itu pula lah kata Allah Subhanahu wa taala, wa tamshuna bihi, ay bimakna tumayyizuna bihi bainal haqqi wal batil wal huda wad dhalal. Kita akan bisa membedakan antara hak dan yang batil. Kita akan bisa membedakan antara yang petunjuk, mana yang petunjuk dan mana yang sesat, ya. Lianna hadzal dina nurun, sesungguhnya agama ini adalah cahaya. Fal Qur'anu nurun, Al-Quran adalah cahaya. Was sunnatu nurun, dan sunnah Nabi adalah cahaya. Bisa kita bayangkan orang yang tidak punya cahaya, berada di tengah kegelapan yang sangat pekat, maka bagaimana mungkin dia akan bisa selamat? Bagaimana mungkin dia akan bisa keluar dari tempat tersebut, ya, tanpa memiliki secercah cahaya? Maka cahaya iman, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah Rasulullah SAW adalah dengan alat-alat yang akan bisa kita gunakan untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang kepada kalian burhan, sebagai bukti dari Rabb kalian, bukti keimanan dari Rabb kalian, bukti kebenaran dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, Allah turunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas, yang sangat terang menerang. Kata Syekh Shalih Fauzan, falladhi yamshi ala hadhil Qur'an yamshi ala nur, yang berjalan di atas cahaya Al-Quran berjalan di atas cahaya yang terang. Waladhi yamshi ala ghairi hadhil Qur'an, yang berjalan selain di atas cahaya Al-Quran yamshi fi zulmatin wa dhalalin, maka dia sungguh berjalan di atas kegelapan, di atas kesesatan, wal iyadu billah. Ikhwatul iman, orang yang berjalan di atas cahaya Al-Quran, di atas petunjuk Al-Quran, maka sungguh berjalan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menjadikan cahaya selain cahaya Al-Quran sebagai penerang dalam kehidupan, maka sungguh dia berada dalam kegelapan dan kesesatan. Wa in zuyyina wa zukhrifa lahu ma huwa alai, walaupun itu diperindah, dipercantik, secara casing dia bagus, tapi ternyata itu adalah isinya rusak. Secara bentuk dia indah, tapi kemudian tidak benar. Fahuwa batilun wa dhalal, itu adalah kebatilan dan kesesatan. Wal imanu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah, sababun li hadzal nur al hakiki, sebab di mana kita akan mendapatkan cahaya yang sesungguhnya, alladzi yasiru alaihi al insan, yang mereka berjalan di atasnya. Ikhwatul iman, kalaulah kita sudah tahu Al-Quran adalah sumber cahaya, sumber kebaikan, maka berikan waktu kita, berikan kehidupan kita untuknya. Dan itu adalah jalan keselamatan, jalan kebaikan yang telah Allah bentangkan di muka bumi ini. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan firman Allah, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, Allah ampunkan kalian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, mazaya 'azima yuraghibu fiha ahlul kitabi fi ayyuminu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keistimewaan yang agung, pemberian yang sangat luar biasa, yang mana Allah katakan kepada ahli kitab agar mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah janjikan ampunan. Allah janjikan ampunan dan kasih sayang kepada mereka. Ya. Maka itu ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu Syekh Shalih mengatakan, alladzi jaa bima jaa bihi ikhwanuhul nabiyyun, ia beriman dengan apa yang dibawa oleh
Muhammad, ya, dengan apa yang dibawa oleh para saudara-saudaranya para nabi yang lain. Wada'a ila ma da'u ilaihi, dan Nabi Muhammad mengajak kepada apa yang diajak oleh saudara-saudaranya dari para nabiyin. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Itulah Islam. Membenarkan tauhid, mengikhlaskan ketaatan, wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah selain ibadah kepada Allah azza wa jalla. Fakana minal ajibi, adalah satu hal yang sangat aneh, ayasuhu wa yukhalifuhu, di mana orang-orang mendurhakainya atau menyelisihinya sallallahu alaihi wasallam, ma'annahu ma ja'a bi syai'in yukhalifu ma alaihi anbiya'uhum wa rasuluhum, bahwa Nabi SAW datang tidak menyelisih apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ikhwah fillah, apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran. Fadalla ala anna al-islam huwa al-iman, bahwa menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam, al-imanu bihadzal rasul, beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da bi'tsatihi, setelah diutusnya dia alaihi salatu wassalam. Jadi Islam adalah iman yang menunjukkan, yang harus kita yakini tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'tsatihi. Wa anna man lam yu'min bihadzal rasul, siapa yang tidak beriman dengan Muhammad, falaisa 'alal Islam, maka dia bukan berada di atas Islam. Wa innama huwa 'alal kufur, dia berada di atas kekufuran. Jadi yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut muslim, yang tidak beriman disebut kafir. Ikhwatal iman rahimakumullah, wadallat hazihil ayah, ayat ini menunjukkan ala fadli mu'mini ahli kitab, menunjukkan keutamaan, ya, orang-orang ahli kitab yang beriman, alladzina mannallahu alaihim, yang Allah berikan karunia kepada mereka, faqabilul haqqa, mereka menerima kebenaran. Wa annallaha sayu'tihimul ajra marrataini, Allah akan memberikan kepada mereka pahala 2 kali lipat. Wa yu'tihim mazaya 'azima, Allah berikan keistimewaan yang agung kepada mereka. Inilah ayat yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ayat yang ketiga yang berbicara tentang risalah fadlil Islam, yang mana ajakan dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab agar mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika mereka beriman Allah akan berikan pahala 2 kali lipat kepada mereka, dan Allah berikan kepada mereka cahaya sebagai alat yang mereka gunakan di dalam berjalan. Kemudian Allah ampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ayat yang ketiga yang menjadi landasan bahwa Islam adalah agama tauhid, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang benar, yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kepada risalatut tauhid, yang mengajak kepada penghambaan kepada Allah semata, yang memurnikan kesyirik dan memurnikan akidahnya dari kesyirikan-kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pemahaman kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di dalam agama yang mulia ini. Dan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan Islam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu dalam kebaikan dan kebersamaan di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya,
kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.